Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam edisi Renungan Malam yang disiarkan secara langsung dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Sungguh kasih Tuhan agung bagi kita, dan hari ini Selasa tanggal 22 September tahun 2020 kita tentu sangat merindukan kebenaran firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan, dan akan menjadi suluh dan pelita di dalam kehidupan kita. Marilah saudara-saudara mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan untuk menyambut firman kebenarannya. Mari berdoa. Ketika kami boleh melewati hari ini, semua karena Tuhan yang bersama dengan kami. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa pertolongan-Mu memampukan kami menjalani seluruh aktivitas kami dengan baik. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami telah siap untuk menyambut firman-Mu, di mana firman ini akan menjadi kekuatan, akan menjadi pelita dan suluh dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus memampukan kami untuk membaca dan merenungkannya, sehingga firman-Mu ini benar-benar mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang selalu datang kepadamu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, pada ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudara, demikian bagian firman Tuhan yang boleh kita baca pada kesempatan yang indah ini, dan kita semua adalah orang-orang yang berbahagia jika selalu menyambut firman ini dan kita mau memberlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, apa kabar? Semoga semua berada dalam keadaan baik. Dan tentu kita selalu yakin, percaya bahwa Allah menyertai kehidupan kita dan tidak membiarkan kita sendiri. Kalau pada kesempatan ini kita membaca Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13, saya mengambil tema Tuhan Yesus mengasihimu. Saudaraku yang kekasih, menarik pembacaan ini, di mana Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang bernama Matius. Matius ini saudara-saudara dalam pembacaan kita, dia adalah seorang pemungut cukai. Kalau pemungut cukai masa kini, ya boleh dikatakan orang yang bekerja di kantor pajak, ya, yang tentu melihat pajak-pajak masyarakat. Tapi pemungut cukai pada masa itu, saudara-saudara, adalah orang yang sangat dibenci. Kenapa dibenci? Karena dia benar-benar mengambil dana yang besar dari masyarakat. Matius dianggap sebagai antek-antek Romawi atau kaki tangan dari Romawi, dan karena itu sangat dibenci oleh orang banyak. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana tindakan Tuhan Yesus, atau bagaimana sikap Tuhan Yesus dengan
Apa yang terjadi pada diri Matius? Apakah Tuhan Yesus juga ikut membenci? Apakah Tuhan Yesus juga tidak ingin bergaul dengan Matius? Kalau kita lihat pembacaan kita justru tidak. Malah Tuhan Yesus di ayat yang ke-9 dia mengajak Matius untuk ikut. Dan respon Matius adalah dia ikut Tuhan Yesus. Dia pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya itu saudara-saudara. Di dalam pembacaan kita ini Tuhan Yesus mau duduk makan di rumah Matius. Tuhan Yesus mau duduk makan dengan para pemungut cukai lainnya yang dianggap sebagai orang-orang yang dibenci, orang-orang yang dikutuk oleh masyarakat. Nah, karena Tuhan Yesus duduk bersama, makan bersama, respon yang sangat keras muncul dari orang Farisi. Mereka begitu menentang keputusan Yesus. Di ayat 11 sangat jelas sekali. Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai? Mengapa gurumu makan bersama dengan orang yang berdosa? Orang berdosa dalam hal ini adalah Matius dan teman-temannya yang lain. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mendengar apa yang mereka percakapkan, maka Tuhan Yesus menjawab dengan sangat cerdas bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Itu kata Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah sebuah ungkapan atau bahasa yang sangat luar biasa. Dan di sini juga Tuhan Yesus memperlihatkan keteladanannya, bahwa Tuhan Yesus mau merangkul semua orang. Dia tidak membedakan siapapun juga. Dia mau merangkul orang yang terbuang itu, Matius dan teman-temannya. Dia mau merangkul orang-orang yang dianggap sebagai orang berdosa, pemungut cukai. Ini memperlihatkan bagaimana Yesus mau memberikan keselamatan kepada semua orang. Memang bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, kerelaannya menanggung semua dosa, beban dosa, kerelaannya untuk disalib, ini memperlihatkan bahwa hati Yesus penuh dengan kasih. Dia datang untuk melepas kita yang berdosa dari jerat dosa. Jadi sangat jelas bagaimana sikap Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus tidak membenci orang berdosa, tidak. Tetapi Yesus merangkul bahwa yang dibenci oleh Tuhan Yesus adalah dosa itu yang membuat manusia hancur, yang membuat manusia terjerumus berada di dalam dosa. Nah, ada begitu banyak di masa kini orang yang selalu merasa berdosa, dan ada banyak orang yang mencap sesamanya adalah orang berdosa. Orang yang merasa diri berdosa, merasa tidak mampu untuk bangkit, merasa tidak mampu untuk memulai sebuah kehidupan yang baru. Orang yang merasa diri berdosa, merasa terus ada dalam situasi yang terkungkung dalam hidupnya. Saudara-saudara, bayangkan kalau terus berada dalam keadaan seperti itu. Dan bayangkan bagaimana kalau orang terus mencap sebagai orang yang berdosa. Mau tidak mau dia berada dalam keadaan yang tidak nyaman, tidak nikmat, saudara-saudara. Nah, lalu apakah selamanya orang yang berada dalam dosa dibiarkan oleh Tuhan Yesus? Apakah selamanya orang yang dicap berdosa itu dibiarkan oleh Tuhan? Tidak. Bahwa tindakan Yesus, dia justru mengangkat dan mau bersama dengan orang berdosa. Mau makan dengan Matius, mau makan dengan pemungut cukai, mau makan dengan siapapun juga. Mau ada dalam kehidupan kita, mau terus tinggal dalam diri kita. Kita sadar kita adalah orang berdosa. Ada banyak orang yang selalu merasa berdosa. Saya ini berdosa, saya ini tidak bisa buat apa-apa, mungkin Tuhan sudah jauh. Sebenarnya tidak. Dia mau ada dalam hidup kita, dia mau hadir dalam hidup kita, dan dia mau bersama dengan kita. Karena memang Tuhan Yesus datang untuk orang yang berdosa. Dia benci orang yang menjauhi orang yang berdosa. Yesus sayang dengan orang berdosa. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 sangat jelas bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang yang berdosa.
Tuhan Yesus mau mengangkat, mau membebaskan. Bahkan saudara-saudara, kalau kita melihat kitab Lukas pasal 15, di situ Tuhan Yesus rela meninggalkan 99 ekor domba dan pergi mencari yang 1 ekor yang tersesat. Ini mau menggambarkan betapa hati Yesus mengasihi orang yang berdosa, orang yang tersesat, orang yang jauh dari Tuhan. Yesus hadir menyelamatkan. Yesus hadir supaya mereka juga memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu sangat jelas dalam pembacaan ini ungkapan Tuhan Yesus bahwa yang dibutuhkan dokter bukanlah orang yang sehat tetapi orang yang sakit. Artinya yang Tuhan mau cari adalah orang yang jauh, orang yang merasa diri berdosa, orang yang merasa diri tidak berdaya. Yesus mau datang, mau mendekati, mau merangkul, mau mengasihi. Yesus mau membuat mereka bertobat. Yesus mau memperlihatkan bahwa ada kesempatan bagimu untuk memperoleh hidup yang kekal. Ada kesempatan bagimu untuk datang pada Allah. Ada kesempatan bagimu untuk menikmati damai, sukacita, kebahagiaan, dan hidup yang sejahtera. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita merasa tidak layak, kalau kita merasa orang berdosa, kalau kita merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang begitu banyak melakukan pelanggaran di mata Tuhan, saudara percayalah bahwa Tuhan mengasihimu. Yang Tuhan inginkan adalah kita menyadari dan kemudian kita datang kepadanya, kita mengakui semuanya. Maka Tuhan akan mengatakan ini ada kesempatan untuk hidup baru. Percayalah saudara-saudara, Tuhan tidak pernah jauh. Dia tidak membiarkan kita terus dibenci oleh orang lain. Dia tidak membiarkan kita terus berada dalam dosa. Tetapi Tuhan mau supaya kita pun memperoleh kehidupan yang tenang, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kemurahannya. Oleh karena itu mari kita membuka diri. Ingat, Tuhan Yesus tidak benci orang berdosa. Yang dia benci adalah dosanya, bukan orangnya. Dia sendiri yang membuka hati kita, membuka dirinya untuk menyambut kita, membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima kita, orang yang berdosa. Karena itu mari datang pada Dia. Yesus menyambut kita. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama saudara-saudara kita mengangkat pujian dengan menyanyikan Betapa Ku Mencintai.
Ya, Tuhan mencintai kita dan mengasihi kita. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Tetapi kami juga tahu bahwa Engkau mengasihi kami, mengangkat kami, menopang kami. Kami juga tahu bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk terus mengasihi-Mu, untuk datang kepadamu, untuk menyambut uluran tangan Tuhan, agar hidup kami diberkati Tuhan, hidup kami selalu memperoleh pengampunan dan hidup dalam kebenaran-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan ini mengambil bagian dalam hidup kami. Engkau memberkati kami semua, kami yang selalu menyaksikan renungan malam dari Jemaat Satria Kasih. Tuhan berkati hidup kami. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Memberkati keluarga kami, kehidupan pribadi kami, rencana-rencana kami, anak-anak kami, pekerjaan dan usaha kami. Menguatkan kami semua dalam masa pandemik ini agar tubuh kami tetap kuat, imun tubuh kami tetap banyak, mengasihi kami semua sehingga kami boleh bertahan menghadapi dan melewati masa pandemik ini dengan tenang. Memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, biarlah tetap memerintah dengan bijaksana. Menopang kami semua untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik lagi. Dan kami selalu percaya bahwa di dalam tangan Tuhan masa depan kami tetap terjamin. Terima kasih Bapa, bimbing kami, sertailah kami. Semoga hidup kami senantiasa membawa kemuliaan dan keagungan bagi-Mu. Dan jika malam ini kami beristirahat, biarlah kami beristirahat dengan tenang. Dan besok kami percaya Tuhan akan bangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan. Bapa di sorga, inilah doa kami, pengharapan kami. Kesemuanya ini kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara boleh menyaksikan renungan malam dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Teruslah nantikan renungan malam ini. Dan biarlah dengan renungan-renungan malam yang kita dengarkan, kita akan semakin dikuatkan, dikokohkan menghadapi kehidupan ini, terutama kita dimampukan melewati kehidupan di masa pandemik ini. Tuhan memberkati, salam sehat buat kita semua.